Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Bermain riang seterang bintang, 3 pemain baru akan bertandang demi Garuda, mereka berjuang. Lancar Pak, tapi Alhamdulillah. Bang Mas ya. Kirim surat lagi Pak. Naturalisasi. Meja Bapak hari Penting. ini Pak. Pada di It's time to show your love for the Garuda and support the original Indonesian brand. Save the date. Be ready. Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. PSSI percepat naturalisasi 3 pemain, Emil Audero masih dipertimbangkan. PSSI terus berupaya memperkuat timnas Indonesia dengan mempercepat proses naturalisasi 3 pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. 3 nama yang masuk dalam daftar terbaru adalah Dean James, João Paulo Pesci, dan Emil Audero. Berkas ketiganya kini telah diterima oleh DPR RI, menandakan proses administrasi semakin dekat menuju tahap akhir. Namun, dari ketiga nama tersebut, proses naturalisasi Emil Audero masih dalam tahap pertimbangan lebih lanjut. Mantan kiper Sampdoria itu memang memiliki darah Indonesia dari sang ayah, namun keputusan untuk menerima naturalisasi Emil tidak semudah 2 pemain lainnya. Hal ini berkaitan dengan sejarah masa lalu, di mana ayah Emil Audero sempat menolak dan meremehkan timnas Indonesia ketika Emil masih berkarier di level junior. Tapi bener nggak dia mau ke Indonesia? Mau bela timnas? Mimpi kali. Pernyataan tersebut sempat menuai kontroversi di kalangan pecinta sepak bola tanah air, mengingat pentingnya rasa nasionalisme bagi seorang pemain yang akan membela merah putih. Kini, situasi telah berubah. Emil yang sebelumnya menutup pintu untuk Indonesia, mulai menunjukkan ketertarikannya bergabung dengan skuad Garuda. PSSI tetap membuka peluang bagi Emil, namun kali ini, proses seleksi lebih ketat. Federasi ingin memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi benar-benar memiliki komitmen dan tekad untuk membela Indonesia dengan sepenuh hati, bukan sekadar opsi cadangan ketika peluang di tim lain semakin kecil. Sementara itu, Dean James dan João Paulo Pesci diyakini lebih cepat menyelesaikan proses naturalisasinya. Kedua pemain ini dianggap memiliki potensi besar untuk menambah kekuatan timnas, terutama dalam menghadapi berbagai ajang internasional ke depan. Dengan latar belakang pengalaman mereka di Eropa, kehadiran mereka diharapkan bisa meningkatkan kualitas permainan Indonesia di level yang lebih tinggi. Percepatan proses naturalisasi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Dengan kombinasi pemain-pemain lokal berbakat dan tambahan pemain keturunan yang berpengalaman di luar negeri, timnas Indonesia diharapkan bisa bersaing lebih baik di kancah internasional. Agenda terdekat akan melawan Australia dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Namun demikian, PSSI juga menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah solusi instan, melainkan harus diimbangi dengan pengembangan pemain muda dalam negeri agar sepak bola Indonesia semakin maju dan berdaya saing tinggi. Kini, publik menanti keputusan akhir terkait Emil Audero. Apakah ia benar-benar siap membela merah putih dengan sepenuh hati dan biasa untuk naturalisasi? Ataukah masa lalu tetap menjadi ganjalan bagi proses naturalisasinya? Semua akan terjawab dalam waktu dekat. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo bergerak cepat dalam menindaklanjuti pengajuan naturalisasi 3 pesepak bola, yakni Emil Audero, João Paulo Pesci, dan Dean James. Pengajuan naturalisasi ini diajukan oleh PSSI guna memperkuat timnas Indonesia dalam ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dito menyatakan bahwa pihaknya telah menerima dokumen pengajuan naturalisasi dari PSSI dan langsung memprosesnya agar segera rampung. Ini
Proses naturalisasi, memang di timeline kami bersama Pak Erick Thohir, sudah bikin rancangannya, kata Dito Aryo Tejo kepada media di kantor Kemenpora. Kalau dilihat, batas waktu, harusnya keburu. Saat ini saya mau ke DPR, ujar Dito menambahkan. Ia juga mengakui bahwa batas waktu pendaftaran pemain timnas untuk pertandingan mendatang semakin dekat, sehingga percepatan proses naturalisasi menjadi prioritas. Kan ada proses juga dengan kementerian lembaga lain yang terkait, ini sudah dilakukan rapat, dan insya Allah segera. Persetujuan dari DPR RI berjalan lancar, maka ketiga pemain tersebut dapat segera mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia, WNI, dan membela timnas. Mungkin pengambilan sumpah menjadi WNI di luar. Untuk lokasi akan ditentukan Kementerian Hukum, tutur Dito. Agenda laga Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Timnas Australia pada 20 Maret 2025. Setelah itu, skuad asuhan Patrick Kluivert akan kembali ke Indonesia untuk menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025. Selanjutnya, tim Garuda akan menghadapi Cina di kandang pada 5 Juni 2025 sebelum bertandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Erick Thohir serahkan dokumen naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan Joy Palupesi ke Presiden Prabowo. Siap tempur di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hari ini, ada kabar besar yang patut kita simak bersama. Ketua PSSI, Erick Thohir, secara resmi menyerahkan dokumen naturalisasi 3 pemain baru, yaitu Dean James, Emil Audero, dan Joy Palupesi, kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pertemuan ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Siapa saja pemain ini? Bagaimana mereka bisa memperkuat timnas Indonesia? Simak selengkapnya dalam video ini. Pertemuan antara Erick Thohir dan Presiden Prabowo Subianto ini menjadi momen penting bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dokumen naturalisasi yang diserahkan mencakup 3 pemain berbakat, yaitu Dean James, pemain muda berdarah Indonesia-Inggris ini dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dan memiliki kemampuan membaca permainan yang baik. Saat ini, ia bermain di Go Ahead Eagles. Emil Audero, kiper berdarah Indonesia-Italia ini sudah memiliki pengalaman di Serie A Italia bersama mantan klubnya Inter Milan. Kemampuannya di bawah mister gawang diharapkan bisa memperkuat pertahanan timnas. Joy Palupesi, gelandang serang berdarah Indonesia Brasil ini memiliki skill individu yang memukau dan kreativitas tinggi di lini serang. Saat ini, ia bermain. Dengan kehadiran ketiga pemain ini, timnas Indonesia diharapkan bisa lebih kompetitif dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Erick Thohir juga menyampaikan bahwa naturalisasi ini adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan dukungan penuh dan berharap langkah ini bisa membawa nama Indonesia semakin bersinar di kancah sepak bola internasional. Beliau juga menekankan pentingnya pembinaan pemain muda lokal untuk menciptakan generasi emas sepak bola Indonesia di masa depan. PSSI terus berbenah demi merealisasikan target membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ada 3 pemain keturunan yang akan segera dinaturalisasi. Berapa nilai pasar ketiganya? Indonesia akan menantang timnas Australia pada 20 Maret mendatang. Skuad Garuda akan kedatangan amunisi anyar. Masih berlabel pemain keturunan, Emil Audero, Joy Palupesi, dan Dean James diharapkan sudah bisa diturunkan kontra Socceroos setelah terlebih dulu dinaturalisasi. Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan berkas ketiganya sudah mereka terima dari PSSI. Sudah kami proses, ujar Dito Aryo Tejo. Kemenpora selanjutnya akan menyerahkan semua berkas-berkas kepada DPR, karena 10 Maret batas akhir PSSI memberikan daftar nama pemain versus Australia. Masuknya ketiga pemain anyar ini membuat mesin perang Patrick Kluivert lebih sangar dan mahal. Sangar, karena ketiganya bukan pemain kaleng-kaleng. Emil Audero, kelahiran Mataram, 28 tahun silam, pernah memperkuat Juventus, Venezia, Sampdoria,
Inter Milan, dan sejak 2024 bergabung dengan Como 1907. Besar kemungkinan, Emil Audero bakal langsung masuk starting 11, menggeser posisi Martin Paes yang dalam beberapa laga terakhir selalu dipercaya sebagai kiper utama. Joey Pelupesi juga syarat pengalaman dengan jam terbang mengagumkan. Jebolan Akademi Twente ini pernah memperkuat sejumlah klub dan dua di antaranya yang paling berkesan saat memperkuat Heracles Almelo dan Sheffield Wednesday karena kerap dipercaya jadi starter. Gelandang bertahan berusia 31 tahun saat ini bermain di Liga Belgia sejak Januari 2025. Melihat peran krusialnya di level klub, Patrick Kluivert sepertinya tak mau menunggu lama untuk menerjunkan Joey Pelupesi ke medan pertempuran. Itu berarti, Joey Pelupesi bakal diturunkan melawan Australia. Dean James masih lebih muda dari Emil Audero dan Joey Pelupesi. Tapi, ihwal jam terbang, pemain bertahan berusia 24 tahun tak kalah mengilap. Sebelum merapat ke Go Ahead Eagles pada 2023, kelahiran 30 April 2000 memperkuat Jong Volendam dan Volendam. Walau masih muda, kans Dean James untuk tampil kontra Australia sangat memungkinan karena, seperti halnya Emil Audero dan Joey Pelupesi, ia juga masuk daftar naturalisasi atas rekomendasi Patrick Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi perkembangan terbaru soal proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Semua berkas telah diterima Kemenpora RI dan diyakini akan lancar. PSSI bergerak cepat untuk merampungkan proses naturalisasi Audero, James, dan Pelupesi. Pasalnya, ketiga pemain itu ditargetkan bisa membela timnas Indonesia di lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjalani dua laga lanjutan grup C di Maret 2025. Skuad Garuda mengawalinya dengan bertandang ke Sydney untuk melawan timnas Australia, 20 Maret, lalu menjamu timnas Bahrain, 25 Maret, di Jakarta. Erick menjelaskan surat pengajuan naturalisasi Audero, James, Pelupesi telah dikirim ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenproa, RI, dan sudah diterima Menpora Dito Aryo Tejo. Menurutnya, berkas itu nanti akan dikirim lagi ke Kementerian Hukum. Hari ini suratnya sudah di Pamenpora. Semua administrasi kesehatan interview sudah baik. Dari Pamenpora mestinya hari ini atau besok harus dikirim ke Menteri Hukum, Supratman Andi Aktas, supaya hari Senin bisa dikirim ke Bapak Presiden, kata Erick saat ditemui wartawan di Jakarta. PSSI pun dikejar oleh waktu karena 10 Maret 2025 merupakan batas pengiriman nama-nama pemain untuk tampil melawan Australia. Erick yakin semua prosesnya akan rampung tepat waktu. Kemarin kami rapat fokus group discussion, FGD, dengan Komisi 10 mengenai blueprint sepak bola tadi malam sampai jam 11. Beliau semua mendukung ini rencana-rencana kita coba dorong untuk percepatan. Tandasnya, kami mendaftarkan mereka ke FIFA itu antara tanggal 7 hingga 10 Maret. Kalau lewat tanggal 10 Maret, ya nggak bisa didaftarkan, terang Erick. Ya kami berusaha. Ini Pak Sekjen, PSSI, Yunus Nusi, lagi mengawal hari ini. Saya yakin para menteri Pak Menpora mendukung, beliau sudah sebutkan di publik juga. Pak Menku mendukung, sambung Menteri BUMN itu. Setelah berkas ketiganya diterima Kemenpora, proses alih warga negara selanjutnya adalah diperiksa oleh Kementerian Hukum, Sekretariat Negara, dan Badan Intelijen Negara. Setelah itu akan diterbitkan surat Presiden, Surpres. Surpres tersebut kemudian dikirim ke DPR RI agar Komisi X dan Komisi 13 melakukan rapat kerja terkait pemberian persetujuan dan rekomendasi kewarganegaraan. Apabila persetujuan telah didapat, maka prosesnya berlanjut ke Sekretariat Negara untuk diterbitkan surat keputusan Presiden, Kepres. Kepres tersebut jadi langkah terakhir dalam administrasi negara sebelum melakukan prosesi pengambilan sumpah setia sebagai warga negara Indonesia, WNI. Setelah itu baru PSSI bisa memproses perpindahan federasi para pemain tersebut. Kalau lewat tanggal 10, ya nggak bisa diregister. Hari ini suratnya sudah di Pamenpora. Semua administrasi, kesehatan, interview sudah baik. Dari Pamenpora mestinya hari ini atau besok harus dikirim ke Menteri Hukum. Supaya hari Senin bisa dikirim ke Bapak Presiden, lalu dari Bapak Presiden dikirim ke DPR, diproses ke DPR,
kirim lagi ke pemerintah, Bapak Presiden. Lalu kita register ke FIFA itu tanggal 7 atau 8 atau 10, antara tanggal 7 sampai 10. Kalau lewat tanggal 10, ya nggak bisa diregister. Dalam waktu dekat PSSI akan mempercepat proses naturalisasi Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Jika proses lancar, ketiganya berpeluang debut saat Timnas Indonesia melakoni 2 laga di periode bulan Maret nanti. Dijadwalkan Patrick Kluivert dan stafnya mengawali kiprahnya pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat Timnas Indonesia melawat ke Sydney Stadium menghadapi Timnas Australia, 20 Maret. 5 berikutnya, giliran Timnas Indonesia menjamu Timnas Bahrain di SUGBK Jakarta. Kehadiran 3 wajah baru itu juga sangat ditunggu pencinta Timnas Indonesia. Menilik kualitas mereka ada kemungkinan akan menjalani debutnya. Termasuk peluang besar bagi Ula Romeni di sektor penyerang. Tambahan pemain naturalisasi baru itu pasti atas rekomendasi Patrick Kluivert setelah melihat kebutuhan pemain di sektor yang perlu kedalaman tim. Berharap trio berdarah keturunan Indonesia itu bisa melakukan debut bagus di laga krusial nanti. Keputusan memainkan 3 sosok baru itu tergantung keberanian tim pelatih. Prediksi saya Ula Romeni bisa langsung main, karena sudah dinaturalisasi. Dean James dan Joey Pelupesi bisa debut jika prosesnya selesai. Kalau Emil Audero agak susah langsung menggeser kiper Martin Paes, ujarnya. Mantan pelatih PSM dan Persipura itu juga meminta publik sepak bola Indonesia tak terlalu berharap banyak pada debut pemain baru tersebut. Raja Isa tak ingin kekecewaan publik terulang kembali ketika Mees Hilgers, Eliano Rogers, dan Kevin Dix tak tampil seperti harapan pada partai Timnas Indonesia sebelumnya. Pemain debutan tak selalu bisa langsung nyetel dengan rekan setim dan pola permainan tim. Main berapa menit pun, semoga mereka bisa debut bagus membantu Timnas Indonesia melawan Australia atau Bahrain. Mees Hilgers, Eliano Rogers, dan Kevin Dix pernah debut kurang bagus. Semoga pengalaman itu tak dialami para pemain baru Timnas Indonesia nanti, ujarnya. Daftar 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia terbaru, diantaranya ada nama kiper Emil Audero. 2 pemain lain, seperti yang disebutkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, adalah Dean James dan Joey Pelupesi. Penambahan skuad terus dilakukan PSSI guna memperkuat Timnas Indonesia. Sisa 4 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia, 23, Bahrain, 25-3, Cina, 5-6, dan Jepang, 10-6, nampaknya ingin dimanfaatkan sebaik mungkin, dengan menambah pemain naturalisasi. Emil Audero merupakan pemain kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Ia sebenarnya telah lama menjadi incaran PSSI. Namun baru kali ini prosesnya berjalan ke arah positif. Kehadiran Audero tentu akan memberikan persaingan ketat pada Martin Paes. Kiper milik FC Dallas tersebut seolah tanpa pesaing sejak berlangsungnya putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari 6 laga fase tersebut, Paes selalu menjadi pilihan utama dibandingkan Hernando Ari atau Nadeo Argawinata. Dengan kualitas yang dimiliki Audero, Paes memang tidak akan bisa bersantai lagi. Pasalnya Audero punya pengalaman membela tim top seperti Juventus dan Inter Milan. Saat ini Audero bermain di Palermo dengan status pinjaman dari Como. Tapi ada beberapa yang kita lihat juga perlu diperkuat, salah satunya di kiper. Karena Martin Paes luar biasa, kita juga bicara pada Martin Paes bahwa persaingan itu diperlukan. Martin sangat welcome, kata Erik, dikutip dari Antara. Selain itu 2 pemain lain nampaknya memang menjadi kejutan bagi pecinta Timnas Indonesia. Jika selama ini nama yang kerap disebut adalah Jairo Riedewald, Erik justru mengumumkan nama Dean James dan Joey Pelupesi yang akan diproses. James merupakan pemain berposisi bek kiri yang memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Pemain berusia 24 tahun itu bermain di Liga Belanda bersama Go Ahead Eagles. James kerap menjadi andalan pelatih Paul Simonis karena secara statistik telah bermain 17 kali musim ini. Pemain kelahiran tahun 2000 itu bahkan telah mengemas 1 gol dan 2 assist musim ini.
1 gol ia buat ke gawang Nijmegen yang diperkuat Kelvin Verdong. Sedangkan 2 assist dibuat James saat Go Ahead Eagles menghadapi Fortuna Sittard dan FC Twente yang diperkuat Mes Hilgers. Kehadiran James tentu akan mengancam eksistensi Verdong di sisi kiri pertahanan timnas. Demikian pula dengan Shine Patinama dan Pratama Arhan yang bisa semakin terlupakan apabila James benar bergabung. Walau, James juga bisa menjadi opsi di sayap kiri atau gelandang kiri. Silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Kita memang juga perlu menambah tebal opsi di left back, wing back, yang juga bisa menjadi gelandang kiri untuk mendukung kalau sampai pemain posisi menyerang kita berkurang kedalamannya. Ini yang kita proses, terang Erik. Saat ini Plupesi bermain di Liga Belgia bersama klub Lommel SK. Ia bergabung dengan Lommel pada 19 Januari 2025 lalu dari Groningen. Sejauh ini Plupesi telah bermain 4 kali dengan torehan 1 assist saat menghadapi KS Eupen, klub yang dibela Patinama. Sebelumnya bersama Groningen, Plupesi bermain 15 kali musim ini. Plupesi mencetak 1 assist saat membantu Groningen menahan imbang Feyenoord 2-2 di pekan 5. Kehadiran Plupesi tentu akan memberikan persaingan pada Tom Haye, Ivar Jenner, maupun Ricky Kambuaya. Ini dia, Joey, sudah diskusi sesudah berpikir, bagaimana posisi dia juga diperlukan, dan terakhir dia kapten di klubnya. Dia sudah main di Eredivisie, di Inggris bersama Sheffield Wednesday, lalu sekarang di Liga Belgia. Saya rasa bisa mendukung lini tengah kita yang memang saat ini kekurangan, lanjut Erik di laman Antara. Pemain Aston Villa, Ian Maatsen kembali jadi sorotan. Bek berusia 22 tahun ini mendapat tawaran resmi dari timnas Suriname untuk bergabung dengan proyek naturalisasi mereka. Namun di tengah spekulasi masa depannya, Jairo Riedewald justru menyarankan Maatsen agar memilih Indonesia. Maatsen yang masih menunggu panggilan dari timnas senior Belanda, kini dihadapkan pada pilihan sulit. Ia bisa tetap berharap bermain untuk Belanda, menerima tawaran Suriname, atau memilih Indonesia yang juga memiliki peluang besar merekrutnya. Apa alasan Jairo Riedewald menyarankan Maatsen bergabung dengan timnas Indonesia? Simak pembahasannya berikut ini. Sebagai salah satu bek berbakat, Ian Maatsen sudah tampil di berbagai liga top Eropa. Ia pernah bermain untuk Chelsea, Borussia Dortmund, dan kini bersinar bersama Aston Villa. And with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. Musim ini, Maatsen tampil 29 kali di berbagai kompetisi termasuk Premier League dan Liga Champions. Namun, meski performanya gemilang, Belanda belum juga memberinya kesempatan debut di tim senior. Situasi ini dimanfaatkan oleh Suriname yang aktif merekrut pemain keturunan. Mereka berharap Maatsen mau membela negaranya dan menjadi bagian dari proyek jangka panjang Suriname di kancah internasional. Menariknya, Jairo Riedewald, pemain Crystal Palace yang juga berdarah Suriname, justru menyarankan Maatsen agar lebih memilih Indonesia dibanding Suriname. Menurut Jairo, ada beberapa alasan kuat mengapa Maatsen sebaiknya membela timnas Indonesia. Menurutnya saat ini timnas Indonesia sedang mengembangkan proyek besar dengan pelatih berkelas dan strategi jangka panjang. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me. Dengan program ini, Indonesia punya peluang lebih besar bersaing di level internasional. Alasan lainnya adalah Indonesia memiliki target besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jika Garuda berhasil mencapai turnamen tersebut, Maatsen punya kesempatan tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia. Dalam hal peringkat FIFA, Indonesia saat ini lebih unggul dibandingkan Suriname. Hal ini bisa menjadi faktor penting dalam membangun reputasi Maatsen sebagai pemain tim nasional. Dengan alasan-alasan ini, Jairo yakin Maatsen bisa memiliki masa depan lebih cerah jika memilih timnas Indonesia dibanding Suriname.
they'll try to kick you off. Bintang muda Ajax, Amorico Javairo van Axel Dongen yang kini tengah naik daun di Eredivisie, membuka peluang untuk memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini semakin menguatkan spekulasi tentang peningkatan kualitas timnas Indonesia di level internasional. Amorico yang dikenal dengan kemampuan bermain di posisi penyerang sayap kiri, secara terbuka mengungkapkan kesiapan untuk membela Garuda jika dipanggil. Pemain berusia 20 tahun ini merupakan keturunan Indonesia, Suriname, dan Belanda. Ia mengaku bangga dengan warisan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa Tengah, yang membuka kemungkinan besar untuk dirinya dinaturalisasi. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan melalui channel YouTube ART, Amorico menyatakan bahwa dirinya sangat terbuka untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Saya tentu saja terbuka untuk itu, membela timnas Indonesia, kata Amorico seperti dikutip Jumat 14 Februari 2025.